pagi adik-adik. Pagi. Wah, pasti sehat ya hari ini ya. Kita mau mulai sekolah minggu hari ini. Nah, sekarang ada yang beda nih. Kak Eli hari ini yang bawa pujian, terus yang gitaris Kak Al. Halo, aku Calvin. Oke, nah kita biasanya kan ada temennya nih. Kak Eli juga mau temen. Siapa ya? Tadat. Wih, dia mau sekolah minggu juga loh, sama-sama dengan kita. Nah, kita mau puji Tuhan hari ini. Di sini senang, di sana senang. Ayo Calvin. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul bergoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul bergoyang-goyang, putar badan. Nah, sekarang adik-adik kita mau berdoa. Doa pagi ini yang dipimpin oleh Yuma dari kelas balita. Silakan Yuma. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu untuk kami. Dan saat ini kami akan memulaikan sekolah minggu. Juga kami akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Yuma. Makasih Yuma. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Sebelum menyiapkan Alkitabnya, kita mau puji Tuhan. Kita mau belajar nih hari ini dari Kidung Jemaat 257. Ayo Kak Alvin. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula alatnya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Dari atas. Aku gereja, kau gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Yeay. Nah, adik-adik sudah siap belum Alkitabnya? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Buka telinga, mulutnya dikunci, duduk yang manis. Yuk kita panggil Kak Anggrek yuk. Kak Anggrek. Ih, gak kedengeran Kak Alvin. Kita panggil dulu ya Kak Anggreknya yuk. Kita panggil yuk. Kak Anggrek. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Sukacita ya, seperti yang digambar ini. Adik-adik bersukacita.
Sudah siap semuanya untuk membaca Alkitab? Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat beribadah dalam keluarga. Tuhan berkati kami. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, kami akan mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan yang menyertai kami. Tuhan Yesus berikan Roh Kudus kepada setiap kami dan teman-teman kami. Ajar kami untuk boleh mengerti akan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 sampai 47. Coba dibuka dulu ya Alkitabnya. Minta tolong orang tua atau kakaknya untuk membantu membuka. Oke. Untuk adik-adik kelas tanggung bisa membaca ayat 41 sampai 47 ya. Oke. Kali ini Kak Anggrek akan membacakan hanya ayat 44. Dengarkan ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ceritanya akan dimulai seperti perikop hari ini, yaitu jemaat mula-mula. Siapakah yang dimaksud jemaat mula-mula? Jemaat mula-mula adalah mereka yang memberikan diri untuk dibaptis dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kejadian itu adalah setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, pada hari itu jumlah mereka bertambah. Ada 3.000 jiwa. 3.000 orang itu banyak sekali. Nah, mereka semua sangat bertekun. Kali ini kita belajar ada 4 hal bertekun yang mereka pelajari. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran. Yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Yang ketiga, bertekun dalam perkumpulan. Dan yang terakhir, yang keempat, bertekun dalam berdoa. Kita mau simak satu-satu ya hal ketekunan itu. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka tekun mendengarkan ajaran-ajaran yang disampaikan para rasul. Dan mereka mengikuti apa yang sudah diajarkan. Karena para rasul itu juga memberikan mujizat, memberikan tanda-tanda hebat, seperti yang Tuhan Yesus pernah ajarkan kepada para rasul. Nah, kemudian yang kedua tadi apa? Bertekun dalam persekutuan. Nah, bersekutu bersama-sama itu bisa menguatkan ya. Oke, apa contohnya tekun dalam bersekutu? Contohnya orang-orang bisa berbagi. Orang-orang bisa saling menolong. Apabila adik-adik memiliki hal yang lebih, contohnya adik-adik memiliki tabungan, adik-adik bisa menyumbangkan atau membagikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, saat ini Kak Anggrek ada cerita sedikit tentang saling berbagi ya. Untuk adik-adik kelas balita, dengarkan ya. Ini cerita tentang 2 hewan yang saling berbagi. Siapa hewannya? Ini dia, seekor anak monyet ya. Seekor anak monyet ini dia mau berbagi kepada siapa? Nah, kepada serigala ya. Wah, serigala kan binatang buas. Betul, kok bisa berbagi ya dengan si monyet yang binatang tidak buas itu? Nah, begini ceritanya. Di suatu tempat, ibu serigala menemukan seekor bayi monyet. Nah, karena kasihan, ibu serigala memelihara bayi monyet itu dan mengasuhnya sampai dewasa.
karena diasuh oleh ibu serigala, monyet ini mau menolong dan mau berbagi. Ketika ibu serigala sudah tua sekali, ibu serigala tidak sanggup lagi untuk mencari makan untuk anak-anaknya. Nah, saat itu si monyet sudah besar ya. Dia berjanji kepada ibu serigala, "Saya siap menjaga ibu. Biarkan anak-anak ibu serigala mencari makannya sendiri." Akhirnya serigala mengizinkan untuk anak-anaknya mencari makan sendiri dan tetap dijaga oleh monyet yang sudah besar. Di sini si monyet mau berbagi, mau menolong dengan keluarga serigala yang terkena buas. Nah, adik-adik, kalau hewan saja yang buas mau berbagi, bagaimana dengan kita? Kita anak-anak Tuhan, kita juga harus bisa berbagi. Ya, untuk adik-adik balita mau berbagi ya. Baiklah. Sekarang kita menginjak yang ketiga, ketekunan yang ketiga, yaitu bertekun dalam perkumpulan. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu? Mereka berkumpul, mereka melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingat perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Adik-adik ingat, sebelum Tuhan Yesus disalib, ya, mereka melakukan perjamuan kudus bersama. Seperti juga mereka, umat Israel, tekun sekali mengikuti perjamuan kudus, mengikuti perjamuan makan biasa, mengikuti perjamuan kasih. Perjamuan kasih itu mau berbagi kasih, mau memberikan makanan yang dimiliki kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, apakah adik-adik pernah berbagi kasih, pernah memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan? Ya, bagus. Itu adalah sikap yang terpuji. Nah, kemudian ketekunan yang keempat ya, terakhir nih. Kita mengingat kembali bahwa umat Israel pada saat itu tekun sekali dalam berdoa. Ya, mereka berdoa di Bait Allah. Mereka berdoa bersama-sama karena mereka banyak sekali jumlahnya. Dan apa yang dilakukan di Bait Allah? Mereka mendoakan sesamanya. Mereka mendoakan orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga mereka sangat dekat sekali hubungannya. Karena rajin berdoa, hubungannya dekat sekali dengan Allah, dengan sesama juga saling mendoakan. Nah, itu adalah ketekunan yang mereka lakukan. Nah, begitu juga dengan kita saat ini ya, adik-adik, coba lihat gambar ini. Nah, kita diajak untuk berkumpul dengan keluarga. Seperti ibadah hari ini, kita masih ibadah dalam keluarga. Adik-adik bersama dengan orang tua, ada mama, ada papa. Adik-adik juga berkumpul, juga saling mendoakan, ya, juga mau mendengarkan akan nasihat-nasihat orang tua. Nah, itu juga yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin sekali bahwa anak-anak mau menceritakan tentang Tuhan Yesus seperti di gambar ini, ya. Tuhan Yesus sangat mencintai anak-anak. Apabila anak-anak dapat menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, apabila anak-anak mau berkumpul bersama, apabila anak-anak mau membagikan kasih sukacitanya kepada sesama, mungkin adik-adik saat ini baru bisa berbagi dalam rumah ya, dalam keluarga, kakak adik, kepada orang tua, ataupun saudara yang ada di rumah, mungkin juga bisa berbagi. Nah, ini semua adalah awal mula jemaat. Pada saat itu belum ada bangunan gereja. Nah, coba sekarang Bang Rem mau tanya, apa arti gereja menurut adik-adik? Kita dengarkan ya jawaban teman-teman. Dua minggu tempat gereja. Gereja adalah tempat beribadah umat Kristen di Indonesia. Ada atapnya, di atas
Gereja itu adalah tempat ibadah dan berdoa dan memuji Tuhan. Dan di sekolah minggu kita berdoa bersama-sama dengan teman. Ya, itu tempat buat berdoa, itu tempat buat syukurin Tuhan, itu tempat buat ya makanin roti sama anggur. Dan aku selalu dengar kata ini di gereja, kalau rotinya tuh kulitnya Tuhan, waktu itu anggurnya tuh darahnya. Jadi itu semua aku tahu tentang gereja. Gereja adalah di mana orang yang beriman beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendidik kami sebagai terang dan garam dunia dalam kehidupan yang nyata. Adik-adik, itu tadi pendapat tentang gereja dari teman-teman kita ya. Ada yang mendengarkan tadi, ada yang mengatakan gereja itu tempat sekolah minggu, gereja itu tempat aku memuji Tuhan. Ada yang mengatakan gereja itu bangunan yang ada salibnya, terus di dalamnya ada orang-orangnya, ada paduan suara. Kemudian ada juga yang mengatakan, oh, tempat untuk perjamuan kudus, makan roti, minum anggur. Nah, itu semua jawaban dari teman-teman kita ya. Saat ini Kak Anggrek akan berikan video lagi supaya adik-adik semua melihat apa arti gereja. Mari kita lihat bersama. So, a long time ago, there was a guy named Jesus. He was God's son, God's rescue plan for us. He came to earth, healed people, told them about God, and then He died for us. He paid the price for our sin, because sin always has a price. After that, He came back to life, and then He went to heaven to be with His dad again. His dad is God. But Jesus had taught His friends how to be like Him. So even though they couldn't see Him, they could act like Him. That meant sharing with each other, loving each other, praying for each other, because it reminded them of Jesus. And they did even cooler things too. Because when Jesus left, He gave them something, the Holy Spirit, which meant they could do miracles, teach other people, heal people, and most importantly, they could talk with God. And so can we. Jesus called them the church. Now sometimes, when we think about church, we might think about a building or a place, but church isn't a building. Actually, the church is people. I'm the church. You're the church. We are the church. All of us. When we act like Jesus, we are being the church. When you help, you're the church. When you pray for someone, you're the church. When you show love, you're the church. When you tell people about Jesus, you're the church. When you obey, you're the church. We are the church. And one day, Jesus will come back for His church. He'll finish the rescue plan He started. It will be incredible. And that's an amazing part of God's story. Adik-adik, sudah lihat ya video yang kedua? Di situ menceritakan bahwa jemaat mula-mula dan itulah gereja. Jadi siapa gereja? Gereja adalah aku. Gereja adalah kamu. Gereja adalah kita semua. Itu semua yang disampaikan dalam video seperti bacaan kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang 41 sampai 47. Apa saja intinya? Yaitu kalau kita mau menolong, kita gereja. Kalau kita mau mendoakan orang lain, kita gereja. Kalau kita mau berbagi kasih kepada orang lain, kita gereja. Kalau kita mau menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain, kita juga gereja. Kalau kita mau patuh pada Tuhan Yesus, mengikuti ajarannya, kita gereja. Itulah gereja. Kita semua gereja. Sampai di sini ceritanya. Firman hari ini kiranya boleh memberkati adik-adik semua. Nah, Alkitabnya sudah boleh ditutup. Adik-adik, sebelum doa penutup, Kak Anggrek mau ingatkan lagi supaya adik-adik
tetap menjaga kesehatan, adik-adik di rumah saja, dan adik-adik selalu rajin cuci tangannya supaya tetap sehat, supaya tetap berkumpul di rumah, bersekutu dengan keluarga. Ya, oke, Alkitab mau ditutup, kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh mendengarkan cerita-Mu hari ini. Kami boleh belajar bahwa kami adalah gereja. Kita semua adalah gereja. Inilah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, adik-adik, tadi ceritanya seru sekali ya. Bagus gak Kak Afin? Bagus nggak, Kak Afin? kayak ini. Terima kasih ya Kak Anggrek. Terima kasih. Nah, sekarang kita mau menyanyi nih. Namanya Yesus Kak Afin. Ayo Kak Afin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay. Nah, adik-adik, kita mau berdoa. Sekarang doa penutup yang doakan dari kelas kecil. Namira, silakan Namira. Nama saya Namira. Mari kita berdoa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih telah memimpin sekolah minggu hari ini dari awal pertengahan sampai akhir. Semoga firman-Mu dapat kami pakai di hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di
selesai sekolah minggu adik-adik. Adik-adik tetap di rumah ya. Jaga kesehatan ya Kak Alvin. Ya, Terus bener, apa Eni. lagi Kak Alvin? Jangan Apa lupa lagi? sering-sering cuci tangan teman-teman. Ya, terus apa lagi? Jangan keluar-keluar kalau nggak perlu. Oke, terus apa lagi Kak Alvin ya? Mainnya di rumah aja. Iya, tuh yang pakai ini nih apa tuh Kak Alvin tuh? Jangan lupa pakai masker. Iya, kita harus jaga kesehatan terus ya adik-adik ya. Benar. Oke, kita mau selesai, udah mau tutup nih. Sampai ketemu minggu depan ya, bye-bye. Shalom adik-adik. Saat ini tiba waktunya kita untuk bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan hari ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Saya akan bacakan ya. Beginilah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan bisa diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, masukkan ke dalam amplop, lalu minta bantuan kepada bapak atau ibu kalian untuk menyerahkannya ke majelis wilayah. Yang kedua, masukkan ke dalam amplop, lalu diserahkan ke gereja ataupun ke sekolah minggu saat kita bertemu nanti ya. Yang ketiga, kalian juga boleh minta kepada bapak ibu kalian untuk mentransfer ke rekening Bank BNI atas nama GKJ Kanaan dengan detail rekening yang ada di bawah ini. Sudah jelas ya? Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kalau kami boleh beribadah online. Engkau memberkati kami, biarlah wabah pandemi corona ini boleh segera berakhir, supaya kami bisa beribadah bersama-sama kembali Tuhan, secara offline, secara bersama-sama di sekolah minggu. Dan kami serahkan persembahan ini ke tangan Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini dan menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, haleluya puji Tuhan. Amin. Adik-adik di rumah, tetap di rumah aja ya. Sering cuci tangan, banyak minum air putih, dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, hari ini kita mau bikin aktivitas loh. Tapi sebelum mulai, aku mau adik-adik buat ajak mama papanya untuk ikutan buat aktivitas. Oke, mari kita mulai.
Adik-adik, gampang kan aktivitasnya? Sekarang aku mau kalian foto bareng-bareng sama mama papa kalian, sambil tunjukin hasil aktivitas kalian yang udah kalian bikin bareng-bareng juga. Fotonya nanti di-share ya ke Instagram @komnakanaan atau bisa juga ke Facebook Komnakanaan. Nah, foto terunik bakalan dapat hadiah loh. Siapa yang mau hadiah? Makanya yuk kumpulin fotonya biar nanti bisa dapat hadiah. Dah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.